Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita gunakan waktu ini untuk sama-sama kita mengulang kaji kita yang terkait pada kesempatan ini, yang terkait dengan ibadah salat. Pengetahuan praktis kita tentang salat. Kita pilih judulnya sekarang adalah Ma yubahu fis salat. Apa yang dibolehkan dalam salat. Sebelum kita bacakan, kita alas terlebih dahulu bahwa pengetahuan ini mudah-mudahan tidak menumbuhkan perasaan dalam hati kita ini memudah-mudahkan dalam sholat. Karena mungkin ada satu yang selama ini kita anggap sebenarnya tidak boleh. Kita anggap tidak boleh, tapi hakikatnya menurut kaji itu sebenarnya boleh. Dan ini juga sesuai dengan kaidah atau prinsip dalam syariah kita, la haraj fid din, bahwa salat ibadah secara keseluruhan, bahkan syariat secara keseluruhan ini tidak berat, tidak menyulitkan. Prinsipnya adalah mudah. Kan dalam salat pun ada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan. Yang pertama sekali adalah menangis dan mengerang. Baik karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas dosa-dosa, itu bagus. Bahkan termasuk juga kalau kita kena musibah, kena sangat sedih atau sangat sakit, lalu mengerang gitu dalam salat. Itu tidak membatalkan salat, ya, dengan syarat tentu ini kalau tidak bisa ditahan. Bahkan dalam ayat sering ada dikatakan para salafus saleh dahulu, ya, apabila dibacakan idza tutsla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud menangis. Sujud menangis. Kemudian juga dalam yang terjadi kasusnya di zaman Nabi, satu kali Nabi ketika sakit, yang sakit itu kata Aisyah sakit yang membawa kepada wafatnya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan suruh Abu Bakar itu untuk jadi imam. Kata Aisyah, wahai Rasulullah SAW, Abu Bakar itu orangnya lembut sekali. Kalau membaca Quran, kalau salat pasti menangis dia. Itu. Jadi Aisyah sebenarnya kalau bisa janganlah Abu Bakar. Tapi Rasulullah mengatakan muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar itu jadi imam. Jadi ini menurut ulama ketika Rasulullah tetap menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam, sementara Abu Bakar itu kalau salat dan baca Quran dalam salat itu terus menangis, maka tanda bahwa menangis dalam solat itu tidak apa-apa, tidak membatalkan solat. Bahkan Umar bin Khattab, orang yang paling garang itu, tapi ketika solat pernah diriwayatkan solat subuh Umar bin Khattab membaca surat Yusuf. Begitu sampai kepada kalimat innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata-kata Nabi Yakub, aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Ketika itu Umar bin Khattab tidak bisa menahan perasaannya, keluarlah tangisannya. Bahkan dikatakan ketika itu tangisan Abu Bakar itu Umar bin Khattab itu keras.
Ini yang pertama. Jadi tidak masalah kalau menangis. Bahkan yang masalahnya itu adalah apabila hati kita keras, apabila hati kita tidak bisa menangis membaca Quran, itu yang masalah. Tapi kalau dalam solat menangis tidak apa-apa, tidak membatalkan solat. Walaupun ada suaranya gitu-gitu, suara tinggi. Sebagian orang mengatakan kalau ada huruf keluar itu sama dengan bicara. Ini dibantah oleh hadis tadi, itu tidak benar. Berbicara beda dengan menangis walaupun bersuara. Yang kedua, dibolehkan melengung ke kiri ataupun ke kanan kalau perlu. Kalau perlu, kalau tidak perlu makruh hukumnya. Tapi kalau perlu, Nabi pernah jadi imam dan ketika itu sedang suasana perang, memang melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau di depan aja gitu, mungkin ada musuh di sana. Jadi keperluan melihat musuh. Termasuk juga gitu umpamanya kalau kita di rumah, bapak-bapak sholat sunat umpamanya ataupun sholat wajib di rumah, ada suara-suara yang aneh di sini, mungkin cucu atau anak atau apa seperti apa. Boleh kalau memang daripada kita menahan pikiran kita ke sana, tapi ditahan juga gitu ke situ tidak boleh. Lihat saja. Itu tidak membatalkan sholat. Nah, selama itu artinya ada keperluan. Kalau tidak ada kebutuhannya, tentu ini memang tidak dibolehkan, makruh. Kenapa? Karena bertentangan dengan khusyuk dalam perbuatan. Khusyuk solat itu ada perbuatan, ada hati. Kalau badan kita yang khusyuk itu harusnya tenang, jangan gini-gini. Itu bertentangan dengan khusyuk, tenang sebisanya. Tapi kalau perlu, tidak apa-apa dilihat. Nah, yang ketiga, bahkan dikatakan kalau seandainya ada hewan-hewan berbisa yang datang. Kalau kita jarang lah kalau di masjid seperti ini tidak ada. Tapi kalau orang sholat di umpamanya di padang pasir atau di sawah gitu, ada kalau di padang pasir kala atau hewan ular berbisa. Boleh kita sedang sholat itu membunuh hewan itu. Walaupun terpaksa ada gerakan yang cukup banyak untuk membunuhnya. Kan tidak mungkin membunuh dengan kaki, mungkin ambil sandal pukul gitu kan, itu dibolehkan dalam sholat. Daripada kita menahan takut-takut tapi pikiran kita di situ juga, lebih baik diambil. Begitulah logikanya. Tapi ini adalah memang ajaran dari Rasulullah SAW. Yang keempat, dibolehkan berjalan sedikit. Itu pun karena keperluan. Apakah itu untuk memenuhi saf yang depan yang kosong, kita yang saf belakang boleh berjalan. Sebaiknya selangkah sampai kita ke saf. Bahkan juga walaupun tidak keperluan salat, Rasulullah SAW sedang salat di rumah. Rupanya istri beliau Aisyah mengetuk pintu terkunci. Dan Nabi kata berjalan sedikit ke belakang tanpa membalikkan badannya, lalu buka pintu, buka kunci dan balik lagi ke tempatnya. Jadi tidak boleh sampai istidbar, membelakang kiblat. Kalau membelakang kiblat itu batal solat, bertentangan dengan istiqbal, karena solat kita itu menghadap kepada Allah. Tapi kalau kita sekedar buka pintu saja, berjalan sedikit ke belakang, buka pintu tanpa balik, maka itu dibolehkan, tidak membatalkan sholat. Itu berjalan sedikit. Kemudian juga dibolehkan menggendong anak-anak. Jadi Rasulullah SAW diriwayatkan itu menggendong Umamah. Umamah itu anak perempuan dari anak beliau Zainab. Ya, kata Al-Fakihani, ya, ulama Al-Fakihani namanya, julukannya. Rahasianya, jadi dulu orang kalau cucu, apalagi cucu perempuan itu tidak disentuh-sentuhnya. Kembali cucu laki-laki digendong-gendong bawa. Tapi kalau anak perempuan, cucu perempuan itu tidak suka orang laki-laki Arab dulu. Maka Nabi ingin merubah kebiasaan itu sampai kepada solat pun juga dibawa cucunya. Ada orang mengatakan itu solat sunat, itu tidak benar. Karena riwayatnya mengatakan itu di solat karena jadi imam.
Kalau salat sunat hendak jadi imam. Kemudian juga ada yang mengatakan itu karena darurat. Mana darurat? Karena ternyata dalam hadis yang lain, Umamah ini ketika Nabi gendong lalu rukuk diletakkan, ketika sujud diletakkan cucunya, setelah sujud diambil lagi, gendong lagi. Ini kan tidak darurat. Jadi kalau menangis, jadi ibu-ibu gitu umpamanya yang bawa anak ke masjid, lalu anaknya menangis, jangan dibiarkan saja, boleh diambil saja. Pertama, dia tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Yang kedua, memang boleh, memang dibolehkan. Bahkan ulama juga memahami ya bukan hanya anak-anak ya, termasuk juga hewan. Katanya kalau melompat kucing ya ke pangkuan orang ditahannya gitu, tidak apa-apa. Ya, tentu hewan yang suci lah ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini menggambarkan agama itu mudah. Memang kita tidak boleh mempermudah-mudah, tidak boleh. Tapi memang dasarnya agama itu agama yang mudah. Kemudian boleh tidak kita memberi salam kepada orang yang sedang salat atau berbicara kepada orang yang sedang salat? Bagi orang yang tidak salat ni, ini si ibu mau pergi ke rumah keluar, bapaknya sedang salat, mau permisi gitu, Pak, saya mau pergi ke situ gitu, boleh tak? Assalamualaikum, dibolehkan. Jadi walaupun orang sedang salat, kita boleh berbicara, kita boleh mengucapkan salam kepadanya. Kalau orang yang salat, dibolehkan menjawab dengan isyarat. Dengan apakah itu dengan jari, ataupun dengan tangan, ataupun dengan kepala. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sedang salat di atas untanya, sehingga didengar oleh orang bacaannya dan dilihat oleh orang isyaratnya ketika ada ruku. Lalu ada sahabat yang mengucapkan salam, ya Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan isyarat. Nah, berarti itu dibolehkan. Kemudian kalau menunjukkan imam atau menegur imam itu kan sama-sama tahu kita. Nah, tapi bagaimana kalau kita bersin dalam sholat? Bersin ini sebenarnya rahmat. Sebab bersin itu hakikatnya kan ada, kalau ada banyak katanya gangguan di kerongkongan kita atau apa, kita bersin itu keluarlah mungkin virus, mungkin bakteri dan sebagainya. Jadi rahmat, sehat kita dengan bersin. Maka kita membaca alhamdulillah. Bagaimana dalam sholat? Tetap dibolehkan kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dalam satu hadis riwayat Rifa'ah bin Rafi', katanya beliau sendiri yang mengalaminya. Jadi kata beliau, aku salat di belakang Rasulullah SAW, lalu aku bersin dan aku membaca, panjang dibacanya, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Panjang tak? Alhamdulillah. Tidak pula dalam hati saja. Baca keras. Sampai ke Rasulullah terdengar ke depan. Sudah salat, Rasulullah bertanya, siapa yang bicara tadi? Takut semua. Tidak ada yang diam. Tidak ada yang nyahut, kata Rifa'ah. Sekali lagi Rasulullah, siapa yang bicara tadi? Tidak ada juga yang berani. Lalu ditanya lagi sampai 3 kali. Rasulullah tanya, siapa yang bicara tadi? Rifa'ahnya, ana ya Rasulullah, aku, awak ya Rasul. Apa Rasul bukan marah. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi Muhammad biyadihi laqad ibtadaraha bid'un wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Tapi demi Allah, demi nyawa Muhammad ini di tangannya, itu demi Allah. Tadi itu berebut lebih dari 30 malaikat berebut yang akan membawa tahmid ini ke langit. Nah, begitu Rasulullah menerangkannya. Artinya apa? Tetap dibolehkan kita bertahmid ketika bersin dalam sholat. Nah, kalau menjawab orang bersin itu memang tidak boleh. Dahulunya pernah boleh, tapi kemudian Rasulullah melarangnya.
Sehingga tidak boleh menjawab ya rahimakumullah atau yahdikumullah, tidak ada lagi. Orang yang bersin saja. Kemudian sedikit lagi dibolehkan juga kita membaca dari mushaf. Terutama kalau kita mau sholat panjang-panjang. Sementara kita tidak hafal Quran itu, boleh kita membaca. Bagi kalau Quran yang kecil itu mudah kita pegang. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Karena ada seorang sahabat juga yang mengimami Aisyah di bulan Ramadan, sementara dia tidak banyak hafal, pegang Quran mushaf. Nah, Imam Nawawi memberikan komentar, kalaupun harus membalikkan ini itu tidak dianggap pekerjaan yang banyak yang membatalkan sholat. Satu lagi, bagaimana kalau pikiran kita ke yang lain-lain di luar dari pekerjaan sholat kita, apakah sah sholat kita? Jadi memang ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau orang sholat itu datang setan padanya. Ingat ini, yang tidak teringat bagi kita dalam sholat teringat. Sehingga kata Rasulullah, sehingga orang itu tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Nah, maka Nabi tunjukkan, kalau tidak ingat, tidak tahu ya sudah berapa rakaat sholat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pegang di 3 yang paling kecil, lalu ditambah nanti 2 rakaat 2 kali sujud, namanya sujud sahwi sebelum salam. Artinya apa? Dari situ ulama memahami, alhamdulillah salat kita sah, kewajiban kita tertunai, walaupun memang tentu tidak sempurna. Yang sempurnanya seperti apa? Hendaklah kita kalau sholat itu memang dengan sepenuh hati, menghadap Allah sepenuh hati, hilangkan pikiran-pikiran yang lain. Bagaimana caranya? Kita fahami apa yang dibaca. Nah, itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mungkin bagi kita sebagian dah biasa, tapi bagian lagi mungkin PR kita. Jadi apa yang kita baca dalam sholat, apakah itu doa-doa dan zikir, termasuk juga ayat-ayat yang kita baca, hendaklah kita fahami. Itu akan memudahkan kita menghalangi pikiran-pikiran yang banyak yang datang pada kita ketika kita sholat yang mengganggu itu. Kemudian kita fahami pula sebetulnya kerja kita itu apa hikmahnya. Rukuk itu apa? Sujud itu apa? Rukuk itu menunjukkan ketundukan kita, tawaduk kita letakkan kening kita ini di tanah. Mematahkan kesombongan, keangkuhan kita manusia. Namanya tadarru', tawadhu' li 'azamatillah, menundukkan diri, merendahkan diri kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena itu jangan kita menyombongkan diri kepada khalqillah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmahnya. Jadi kalau orang sudah letakkan ini yang paling berharga di kita letakkan di tanah. Dulu di tanah, benar. Letakkan keningmu ke tanah. Maka dalam kitab fikih lama itu tidak boleh kita meratakan tanah itu. Kalaupun ada batu-batu asal tidak runcing sekali, sudah letakkan kepalamu di situ. Sekarang aja kita yang sholat ini yang sudahlah granitnya bagus, pakai sajadah empuk, pakai lagi sajadah kecil. Sebenarnya nampaknya keterlaluan juga. Ya. Nah, tapi sebenarnya hikmahnya adalah kita rukuk, sujud itu adalah kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaklah kita sadari dalam salat kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yuktab lil mar'i min salatihi illa ma uqila minha. Tidak dibalas, tidak diberikan pahalanya kecuali berapa yang disadari oleh hamba yang salat itu. Bacaannya, doa-doanya, termasuk juga perbuatannya. Itulah Bapak Ibu sedikit ya, kita mengulang kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله